Selamat berjumpa di channelnya Adi Kurniawan SPD. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran, lebih baik saya perkenalkan diri dulu. Seperti di awal saya sampaikan, nama Adi Kurniawan SPD, lahir di Cirenti 1 Mei 1976. Saya melewati pendidikan di perguruan tinggi, alumni FKIP Kimia Universitas Riau, tamat tahun 2001. Sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Cirenti sebagai staf pengajar bidang studi kimia. Baik, kita lanjutkan. Saat ini kita akan mencoba memberikan materi untuk pelajaran kelas 10 tentang hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia bagi siswa pemula yang baru masuk di kelas 10 SMA adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Baik, kita kupas satu persatu. Bicara kita masalah materi, di kimia itu materi dijelaskan dengan definisi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Apa contoh materi? Saya contoh materi. Korek api adalah contoh materi. Sabun contoh materi. Minyak rambut contoh materi. Alkohol contoh materi. Garam dapur contoh materi. Dan banyak lagi yang berada di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ilmu kimia mempelajari materi dan kemudian mempelajari tentang susunan materi. Materi itu tersusun atas apa aja? Yang pertama adalah penyusun materi adalah atom. Yang kedua unsur, yang ketiga senyawa, terus campuran. Bicara kita mengenai atom, lebih lanjut setelah materi ini akan dipelajari di materi struktur atom. Tapi sekilas kita jelaskan. Atom adalah partikel terkecil penyusun unsur. Atom berasal dari kata atomos dari bahasa Yunani yang arti tidak dapat dibagi. Kemudian susunan materi yang kedua adalah unsur. Berbicara mengenai unsur, nanti dia akan pelajari di sistem periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur, kita akan mempelajari tentang lambang unsur dan simbol. Contoh, misalnya golongan 1A di dalam sistem periodik itu tersusun dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Sebagai awal kita belajar kimia, tentu kita harus punya cara. Apa sih golongan 1A dan bagaimana cara menghafal unsur? Memang akan lebih lanjut dipelajari dalam sistem periodik, materi sistem periodik, tapi saya akan coba memberikan tips bagaimana menghafal unsur, baik itu lambang dengan nama. Contoh, dalam sistem periodik ada golongan 1A yang terdiri dari yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau bagi pemula, H adalah lambang dari unsur hidrogen, Li adalah lambang dari litium, Na adalah lambang dari natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, dan Fr fransium. Untuk memudahkan kita menghafal unsur dari golongan 1A ini, kita pakai rumus atau metode atau cara. Hari libur nanti kami Rabu Kamis pray.
Itu sekedar memberikan motivasi. Kemudian susunan materi yang berikutnya adalah senyawa. Apa contoh senyawa? Air. Kenapa dicontohkan air? Air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, insya Allah mungkin kita tidak akan bisa hidup. Kenapa air termasuk senyawa? Karena pengertian senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Dalam senyawa H2O ini atau air ini terdiri dari dua unsur. Ada oksigen dan ada hidrogen. Dan banyak contoh lain. Atau kita bisa lihat contoh dari yang saya pegang ini adalah garam dapur. Garam dapur rumusnya adalah NaCl, natrium klorida. Dalam senyawa natrium klorida terdiri dari unsur natrium dan unsur Cl. Kemudian berikutnya masuk ke susunan materi yang ketiga, campuran. Keempat, campuran. Mana campuran? Dalam sebotol sirup, mungkin Ananda dan para pemirsa, dalam sirup ada zat terlarut, ada gula, ada pelarut, dan ada zat pewarna. Itu adalah contoh campuran. Baik. Kemudian berikutnya, ilmu kimia mempelajari tentang materi, susunan, sifat materi, dan berikutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh, air yang membeku menjadi es. Kemudian, gula larut dalam air. Dan logam yang dipanaskan. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh, besi berkarat, meledaknya bom atau petasan. Kemudian proses peragian, membusuknya makanan, dan lain-lain. Berikut, di dalam ilmu kimia ada juga energi yang menyertai perubahan materi. Apa aja contoh energi yang menyertai perubahan materi tersebut? Air terjun adalah air yang bergerak. Dia akan mempunyai energi kinetik apabila digerakkan oleh turbin generator. Nanti akan dialirkan ke generator listrik. Selanjutnya, energi listrik akan bisa berubah menjadi energi cahaya apabila dihidupkan ke jaringan lampu. Masuk kita ke ilmu kimia yang mempelajari materi sampai yang terakhir, yaitu ilmu kimia itu mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan materi. Baterai adalah salah satu contoh dari materi. Energi listrik yang dihasilkan oleh baterai ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan radio. Itu adalah salah satu contoh energi yang menyertai perubahan materi. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.